Teman-teman, hari ini saya akan membahas mengenai apa ciri-ciri kalau Anda adalah orang yang bersyukur. Sebelumnya saya mau kasih satu cerita yang cukup menarik. Pada zaman dahulu ada seorang kaya raya, dia ingin mencari orang yang bisa dijadikan sebagai pengawal atau sebagai pembantu di istananya. Lalu kemudian yang dia cari adalah pengemis. Nah, cara mencarinya sangat unik, yaitu dengan cara berdandan seperti orang kaya dan memberi pengemis uang yang sangat-sangat kecil. Jadi ada banyak sekali pengemis yang diberi uang. Misalnya kalau sekarang uang kita terkecil adalah 100 rupiah atau 50 rupiah atau bahkan 25 rupiah atau bahkan 5 rupiah, yang bahkan pengemis pun merasa ini adalah uang yang sangat-sangat receh gitu ya. Jadi pengemis, orang kaya ini sengaja mendatangi banyak pengemis untuk diuji. Ya, dia datang ke pengemis satu dikasih 5 rupiah. Datang sekali sih 10 rupiah. Datang dikasih 100 rupiah. Nah, ada dua tipe pengemis. Pengemis yang pertama adalah pengemis yang ketika diberi uang kecil marah-marah, memaki-maki, bahkan mengumpat. Ya. Tipe pengemis yang kedua adalah yang berterima kasih. Nah, tipe pengemis yang kedua ini kemudian dipanggil dan diberi uang lebih besar. Dipanggil oleh si orang kaya dan dia mengatakan bahwa sebetulnya saya sedang menguji siapa orang yang memang memiliki hati yang tulus ketika menerima sesuatu, lalu kemudian diberi pekerjaan. So, apa ciri-ciri orang yang bersyukur? Ada sebuah fakta yang menarik bahwa riset menunjukkan bahwa orang yang bersyukur memiliki perasaan optimis. Dan perasaan optimis ini ternyata bisa meningkatkan daya tahan tubuh, bisa meningkatkan kapasitas berpikir, bisa membuat orang lebih fokus, bisa membuat orang lebih mudah untuk diterima oleh masyarakat, dan banyak sekali manfaat bersyukur. Karena bersyukur melahirkan optimisme, optimisme melahirkan banyak sekali hal-hal positif dalam kehidupan kita. Dan yang menarik adalah, jadi ada sebuah penelitian social, kita sebutnya social experiment. 243 orang diminta untuk melakukan eksperimen. 10% dari mereka menunjukkan sikap bersyukur. Sikap bersyukur itu yang kayak gimana sih? Sikap bersyukur itu yang ramah mungkin, atau mau mengucapkan terima kasih, lebih mudah untuk tersenyum, dan seterusnya. Ternyata dari 10% orang yang menunjukkan sikap, hanya attitude ya, hanya attitude bahwa orang ini kelihatan sangat thankful, grateful, gratitude-nya kelihatan, mereka mendapatkan 17% social capital. Social capital itu apa? Ketika mereka meminta sesuatu, jadi eksperimennya adalah mereka mencoba untuk misalnya meminta uang, atau mereka minta tolong, mereka misalnya meminta kerjasama. Orang yang menunjukkan sikap bersyukur 17% lebih kuat bisa mendapatkan yang namanya social capital. Social capital artinya apa? Lebih banyak yang support, lebih banyak yang mendukung. Jadi sikap bersyukur itu sangat luar biasa. Nah, pertanyaannya, apa ciri-ciri orang yang bersyukur? Saya akan memberikan 10 tanda atau 10 indikator bahwa Anda adalah orang yang bersyukur atau tidak. Indikator yang pertama, orang yang bersyukur menikmati kerja keras. Ada pepatah yang menarik. Orang yang terus-menerus mengejar kekayaan tapi tidak bisa menikmati hasil kerja kerasnya, sama seperti nasib buruk yang dialami oleh anak yang mati dalam kandungan. Ya, yang mati dalam kandungan. Karena kalau Anda kerja keras, bagus, tapi Anda harus bisa menikmati hasil kerja keras Anda. Anda harus bisa mencicipi hasil kerja keras Anda dengan cara mensyukuri apa yang Anda hasilkan. Yang kedua, orang yang bersyukur lebih menghargai kesehatan daripada uang. Uang itu penting untuk dicari, tetapi ternyata kesehatan itu juga penting. Tanpa kesehatan, uang Anda tidak ada artinya. Ada pepatah mengatakan,
orang yang mengorbankan kesehatan untuk uang suatu hari akan mengorbankan uang untuk mendapatkan kesehatannya kembali. Yang ketiga adalah orang yang bersyukur menghormati pengetahuan dan kebijaksanaan. Ada pepatah yang mengatakan orang pinter, orang yang cerdas, orang yang berhikmat, orang yang bijaksana, kalau ditaruh di dalam satu kota, bisa lebih kuat dari 10 orang terkuat di kota, ya, atau di suatu daerah. 10 orang terkuat bisa dikendalikan oleh 1 orang pinter. Jadi orang yang bersyukur menghargai pengetahuan baru, menghargai kecerdasan baru, menghargai ilmu-ilmu baru. Yang keempat, orang yang bersyukur menghormati teguran. Saya pernah mendengarkan satu ucapan orang bijak yang mengatakan bahwa lebih baik mendengar teguran orang bijak daripada nyanyian orang bodoh. Ya, lebih baik Anda mendengar teguran keras dari orang yang bijaksana, dari orang yang memang memiliki kemampuan atau kecerdasan, daripada Anda terhibur oleh orang bodoh. Yang kelima, orang yang bersyukur lebih fokus pada garis finish, bukan garis awal. Banyak orang yang tidak bersyukur selalu mengatakan, Pak, saya nggak bisa sukses karena saya dilahirkan dari orang miskin. Saya tidak bisa sukses karena saya tidak sekolah. Saya tidak bisa sukses karena saya merasa saya orang yang bodoh. Ada yang mengatakan, saya tidak bisa sukses karena saya dilahirkan sebagai orang miskin. Bill Gates pernah mengatakan, kalau Anda lahir miskin itu bukan salah kita. Tapi kalau Anda mati miskin itu 100% salah kamu. Jadi hargai garis finish. Orang yang bersyukur mencintai istri yang saleh. Istri saleh itu bagaimana? Istri yang baik, istri yang setia, istri yang menghormati suami. Dan mencintai berarti apa? Berbuat positif untuk istri dan keluarga. Nah, banyak orang yang punya istri baik, punya istrinya menghormati suami, punya istrinya luar biasa, tapi melakukan hal-hal yang tidak baik di luar sana, yang menyakiti hati istri. Orang bersyukur menghargai wanita. Orang yang bersyukur menghargai ibu sebagai wanita juga. Yang ketujuh, orang yang bersyukur menghargai pengalaman, bahkan menghormati semua pengalaman. Pengalaman itu selalu ada dua, pengalaman baik, pengalaman buruk. Tapi tahukah Anda, Tuhan menciptakan pengalaman baik dan pengalaman buruk itu seimbang. Dua-duanya diizinkan oleh Tuhan. Untuk apa? Agar kita mendapatkan pengalaman. Kalau kita tidak pernah jatuh, kita tidak pernah punya pengalaman untuk bangkit. Kalau kita tidak pernah bangkrut, kita tidak pernah punya pengalaman untuk berkembang. Kalau kita tidak pernah ditolak, kita tidak pernah punya pengalaman untuk belajar. Yang kedelapan, orang yang bersyukur menghormati uang. Respect terhadap uang. Jadi uang ini bukan dihormati artinya disembah, tetapi dihargai, tidak dihambur-hamburkan. Keluar yang perlu, keluar memang yang harus, dan tidak semata-mata mengeluarkan uang karena banyak, tapi justru karena perlu. Perlu keluar uang ya perlu. Kalau nggak perlu ya nggak usah. Kita hormat. Kita menghormati uang karena kalau Anda menghormati uang, uang akan menghormati kita. Yang kesembilan adalah orang yang bersyukur menghormati masalah. Ini menarik loh. Masalah itu harus hormat. Kita harus menghormati masalah dan menganggap serius masalah itu. Serius berarti apa? Kita menyelesaikan, kita menghadapi, kita juga mencari ilmu untuk bisa mengatasi problem-problem yang ada di dalam kehidupan kita. Kalau Anda menghargai masalah, menghormati masalah, berarti Anda juga menghormati pertumbuhan dan perubahan diri Anda. Dan yang terakhir, yang ke-10, orang yang bersyukur tahu berterima kasih. Jadi tahu berterima kasih ini cukup menarik, karena banyak sekali orang-orang di luar sana katanya kacang lupa kulitnya. Orang yang bersyukur selalu menghormati dan mengingat jasa-jasa orang-orang yang membentuk dia, yang merubah dia, yang mungkin pada prosesnya tidak menyenangkan, tapi sebetulnya
orang-orang ini adalah orang-orang yang telah menciptakan transformasi perubahan dalam kehidupan seseorang. Jadi kita harus berterima kasih dan tidak lupa di mana kita belajar, kapan kita belajar. Saya sangat berterima kasih dengan guru-guru saya, dengan orang-orang yang telah membukakan banyak pintu. Meskipun pernah terjadi konflik, tapi saya tetap bersyukur, tetap berterima kasih. Karena mereka-mereka adalah orang-orang yang dipakai oleh Tuhan untuk membukakan pintu dan menutup pintu sekaligus. So let's say misalnya saya pernah bekerja di sebuah perusahaan bertahun-tahun. Lalu kemudian ada satu momen di mana Tuhan menutup pintu saya untuk tidak lagi melanjutkan bekerja di perusahaan itu. Bukan berarti saya harus putus hubungan dengan semua orang yang ada di perusahaan tersebut. Saya malah tetap menjalin hubungan. Kenapa? Karena bukan salah mereka, bukan salah siapa-siapa, tetapi Tuhan mengharapkan saya bekerja atau melakukan transformasi di hal-hal yang lain. So, 10 hal tadi adalah ciri-ciri orang-orang yang bersyukur, dan ciri-ciri ini membuat Anda bisa sukses, kaya raya, luar biasa.